Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Febriana Helmet. Sama gua lagi nih, Rian Haryadin. Di video kali ini seperti yang teman-teman lihat nih ya, gua udah ketutup banget nih sama helm-helm nih. Gua udah jajarkan rapi helm-helmnya nih. Helm-helm under 1 juta sudah gua susun rapi. Mungkin teman-teman udah ada yang relate gua mau bikin video apa. Sampai gua ketutupan nih ya sama helm. Tapi sebelum videonya dimulai, gue mau ingetin lagi buat temen-temen nih ya, jangan lupa didukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya biar dapat notifikasi video terbaru dari toko Febriana Helmet. Langsung aja kita ke pembahasannya nih ya. Mungkin sebagian udah ada yang relate nih gue mau bikin video apa, mungkin juga masih ada yang ngapain sih 4 helm sampai dijajarin gitu ya, masih ada yang bingung. Nah, sehubungan dengan komentar dari teman-teman, gua bacain semua komentar teman-teman. Di situ gua nilai dan gua lihat masih banyak juga nih dari teman-teman semua yang kebingungan untuk mengerucutkan pilihan untuk membeli helm under 1 juta. Maka dari itu gua udah sediakan 4 buah helm under 1 juta dari brand yang berbeda, dan pastinya nanti bakal seru banget dan pasti menarik banget membahas 4 helm ini secara bersamaan. Tujuan gua buat video ini mudah-mudahan nih ya bermanfaat, bisa ngebantu teman-teman semua yang lagi masih kebingungan. Kemarin kan compare satu helm sama satu helm. Mungkin masih bingung juga helm yang ketiganya nih masuk pilihan teman-teman, gak ikut ke compare. Nah, mudah-mudahan 4 ini bisa ngebantu teman-teman buat mengerucutkan pilihan. Dan jangan lupa kalau udah dapet pilihan, order helmnya di toko Febriana Helmet, guys. Mau gua bahas di video kali ini, dari keempat helm ini ada beberapa aspek yang menurut gua patut buat kalian jadikan acuan untuk penilaian buat pilih sebuah helm yang mau kalian beli di under 1 juta. Yang pertama, pastinya kita beli helm cari kenyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi fitur, dan yang ketiga dari segi tampilan. Nah, kalau itu versi gua ya, kalau menurut gua hal yang perlu dipertimbangkan itu urutannya seperti itu. Mungkin menurut teman-teman urutannya berbeda, atau mungkin ada yang lebih mengutamakan dari segi penampilan. Itu balik lagi ke teman-teman semua. Tapi gua bakal urutkan semuanya seperti itu. Tapi biar enak bahasnya, nggak langsung ke bagian inti dalamnya dari kenyamanannya, kita urutkan mulai dari yang paling bawah, yang ketiga, yaitu dari segi look. Karena kita pasti ngelihat dulu ya, sebuah helm ini pasti kalian lihat dan pasti kalian nilai dulu dari segi looknya. Di sini ada NHK Mark I, masih baru juga rilis awal Agustus. Di sini ada helm KT Striker yang baru rilis, dan ada RSP EPPS 21 juga yang masih baru. Dan ada yang gak mau kalah, di sini ada helm NJS ZX1. Nih, helm ini itu sebelum mereka hadir nih ya, sebelum 3 ini hadir, helm ini bisa gua bilang masih jadi primadona di under 1 juta. Masih banyak banget jadi pilihan teman-teman yang mau minang helm under 1 juta. Makanya di sini gua hadirkan dia, karena untuk selisih harganya di sini nggak terlalu jauh berbeda. Mulai dari segi tampilan, NHK Mark I ini rilis Agustus dengan kasih tampilan yang menurut gua oke banget dibanding NHK pendahulunya. Banyak banget terobosan baru di helm NHK Mark I ini. Mungkin NHK Mark I ini dari segi nilai jual, ukuran shellnya lebih kecil dan bobotnya yang ringan. Tapi NHK Mark I ini sempat jadi perbincangan karena masalah dari si spoilernya. Karena masalah dari spoilernya, kalian kalau belum lihat detailnya bisa dicek di video kita yang unboxing NHK Mark I ini. Itu detail spoilernya seperti itu. Nah, itu jadi pro kontra ya, karena model spoilernya yang belum familiar. Bukan aneh ya, tapi belum familiar. Mungkin kalian lebih familiar dengan spoiler-spoiler yang seperti biasa aja. Nah, seperti ini untuk spoilernya. Nah, ini bukannya aneh ya, justru ini menurut gua terobosan terbaru, menurut gua tampilan baru dari sebuah spoiler. Dan NHK ini berani mengeluarkan produk dengan terobosan seperti ini. Menurut gua mungkin bisa aja jadi trendsetter ke depannya. Model spoiler itu nggak cuma satu, mungkin ada tambahannya, dan itu udah kebukti ya di KT R2R. Untuk yang klasik dia ada tambahan spoilernya juga. Mungkin nih ya, entah KT R2R atau KT yang bisa jadi trendsetter ya. Tapi mudah-mudahan model spoiler nanti kedepannya lebih variatif lagi. Itu harapan gua. Jadi bukan spoilernya yang aneh, hanya kalian belum terbiasa ngelihat spoiler model kayak gini. Tapi overall untuk helm NHK Mark I ini menurut gua cukup menyita perhatian gua khususnya ya. Mungkin kalian juga tersita perhatiannya ke helm NHK Mark I ini dengan bobot kurang dari 1/4 ya. Dan untuk ukuran shellnya kecil, helm NHK Mark I ini banyak banget jadi pilihan.
di saat dia rilis. Bahkan sampai sekarang banyak yang nyari. Tapi sayang banget untuk yang motifnya alokasi ke toko itu sedikit lambat menurut gua ya. Euforianya lagi mantep-mantepnya, alokasinya lambat. Seperti itu. Ini kekurangan dari NHK Mark I pas barangnya rilis kemarin. Dan sampai detik ini untuk yang motifnya bahkan belum keluar. Entahlah ya, mudah-mudahan NHK nonton video ini dari pihak NHK dan segeralah ya, yang motifnya ini udah banyak banget yang nanya. Maksud gua mumpung orang lagi nyari, ayolah keluarin aja, jangan ditahan-tahan, malah nanti orang udah keburu kesel nungguin, akhirnya barangnya keluar yang motif dan mereka udah nggak excited, yang udah biasa aja gitu guys. Lanjut kita ke KYT Striker. KYT Striker untuk look kalian bisa lihat sendiri lah ya. Mungkin kalian berekspektasi kemarin, gua pun sama berekspektasi bahwa si helm Striker ini mudah-mudahan shellnya lebih kecil ya dari KYT TT Course, atau seenggaknya lah ya ikut trendsetter under 1 juta yang punya ukuran shell kecil. Tapi sayang banget KYT malah mengeluarkan helm KYT Striker ini dengan ukuran shell yang menurut gua gede. But it's okay ya, tapi helm ini punya ukuran 1 shell, untuk FPS-nya dia 2 punya ukuran. Mungkin KYT Striker ini bisa jadi pilihan teman-teman yang nggak mau ukuran shell kecil, mau ukuran shell yang lebih berisi dalam artian agak sedikit lebih gede. KYT Striker ini cocok. Untuk dari tampilan ini gua suka banget. KYT emang kalau bikin desain itu nggak pernah salah ya, dia nggak pernah salah. Untuk dari segi spoiler menurut gua ini cakep banget, ngebuat si helm ini salah satu helm yang menurut gua dari tampilannya sedikit agresif. Ini sedikit agresif banget karena dari guratan-guratan si helmnya dan lekukan-lekukannya ini nandain bahwa helmnya ini agresif gitu ya. Apalagi si bagian spoilernya ini spoilernya nggak rata ya, teksturnya dia naik turun, jadi kayak ada kalau kayak jalan tuh ada polisi tidurnya guys. Untuk spoilernya nih ngebuat si helm ini nggak flat gitu, spoilernya cakep banget. Ini helm baru, gue suka untuk model spoilernya si helm KYT Striker ini. Untuk dari segi look seperti itu. Untuk ukuran shellnya dia bukan tergolong helm yang ukuran shellnya kecil. Nah kita lanjut ke si helm RSP FPS 21. Untuk dari segi tampilan RSP FPS 21 ini menawarkan helm ukuran shell kecil super tirus. Menurut gua ini salah satu helm yang benar-benar tirus banget. Di sini di bagian dagunya dia benar-benar tirus, lancip ke depan. Ngebuat si helm ini benar-benar aerodinamis, benar-benar lancip gitu ya, cakep pokoknya nih. Buat teman-teman yang berukuran badannya kayak gua, tinggi badan 168, 170 kurang pokoknya gua ya, berat badannya 60-an. Mungkin helm ini cocok banget karena nggak bakal kebanting kita yang pakainya, apalagi tinggi badannya kayak gua. Helm ini cakep untuk ukuran shellnya, dan dia tersedia 2 ukuran shell ya teman-teman. S dan M itu 1 ukuran, L dan XL itu 2 ukuran. Jadi kalian yang lingkar kepala LXL, sorry to say, nggak bakal bisa dapetin helm yang ukuran shellnya sekecil ini. Karena kalau kalian tetap maksain sini, gua jamin itu sakit banget di bagian sini. Itu pasti sakit banget dan nggak bakalan muat. Walaupun kalian tambahkan busa yang ukuran XL, itu nggak ngaruh ya, karena ukuran shellnya yang kecil. Kita lanjut ke si NJS ZX1. NJS ZX1 ini hadir. Dulu itu nggak seviral sekarang ya. Pas awal-awal rilis dia nggak terlalu viral, tapi NJS ZX1 ini hadir di era helm under 800 menurut gua kurang begitu bersinar. Kenapa? Karena nggak banyaknya variatif produk dari brand-brand lain. Helm NJS ZX1 ini hadir di under 800 menurut gua langsung menyita banyak banget atensi orang buat milikin si helm ini. Fitur yang ditawarkan komplit, helm under 800.000 double visor, sistem penguncinya double D-ring, dan sudah ready slot intercom. Kalian bisa lihat biasanya helm under 800 dulu masih ada juga yang micro lock, tapi si helm NJS ZX1 ini hadir dengan terobosan fitur-fitur yang menurut gua cakep banget, dan dari segi look NJS ZX1 ini cakep. Tapi sayang ukuran shellnya gak sekecil helm-helm sekarang. Tapi ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau helm NJS ZX1 dengan fitur double visor tambahannya. Nah dari keempat buah helm ini untuk dari segi tampilan. Nah di sini ada 2 kategori untuk kalian yang mau beli. Jadi kalian gak usah bingung nih ya, disimak videonya. Ini bukannya gua menggurui atau apa, ini gua nilai berdasarkan kenyataan. Barangnya di sini gua lihat, dan itu menurut kacamata gua, pandangan gua. Mungkin bisa jadi pandangan kalian berbeda untuk mengerucutkan pilihan untuk membeli sebuah barang. Nah, kalau kalian nyari ukuran shell kecil, ini di luar daripada kenyamanan dan fitur ya guys ya. Ini hanya ngebahas soal ukuran shell kecil, bukan keseluruhannya. Seperti itu.
Kalau kalian nyari ukuran shell kecil, pasti RSP PPS21 menurut gua kalian jadi pilihan. Jadi pilihan karena ukuran shell kecil untuk desainnya super aerodinamis dan pastinya tampilannya keren. Tapi kalau kalian kurang suka dari segi brandnya, nah kalian bisa pilih dari si helm NHK. NHK ini kalian tahu sendiri ya, dicap helm full face-nya itu ukurannya bagol-bagol dan bobotnya berat-berat. NHK Mark I ini silakan dicoba, menurut gua image seperti itu bakal hilang di helm ini. Nah itu kalian bisa coba. Kalau kalian nggak mau misalkan nih ya, masih nggak mau dari kedua helm ini, kalian nambahkan barang NJS nih buat jadi pertimbangan pilihan antara sama kedua helm ini. Untuk nyari ukuran shell kecil, jelas NJS untuk ukuran shell itu dia lebih gede. Kita ngomongin ukuran shell dulu. Ukuran shell kecil kalian ada dua pilihan, RSP atau NHK. Nah itu balik lagi ke teman-teman semua. Nah kalau kalian tipikal pengendara atau rider yang postur badannya di atas gua, mungkin lebih tinggi dari gua dan lebih berisi dari gua, kalian punya dua pilihan, helm NJS ZX1 atau si helm KYT Striker. Nah kalau kalian tetap maksain pakai helm RSP, menurut gua untuk ukuran shell kecil, orang yang tinggi badannya lebih gede dan bobotnya lebih berisi dari gua, menurut gua kebanting, gak terlalu cocok. Karena gua pernah lihat orang yang berisi pakai RSP ini kurang begitu oke ya. Mungkin pilihannya ada di KYT Striker atau NJS ZX1 buat teman-teman yang emang berisi badannya. Gua nggak bilang gimana-gimana, pokoknya yang tinggi badannya berisi, mau cari ukuran helm gede, dalamnya luas, enak, fittingnya nggak terlalu neken, Striker ini jawabannya. Untuk dari segi fitting, ukuran M-nya sama kayak TTT Course ini berbeda banget, apalagi di bagian rahang dia lebih plong karena ukuran shellnya nggak terlalu kecil. Mungkin kalau dibuat lebih kecil kayak RSP itu bakal lebih berasa di bagian sini. Jadi sesuaiin sama diri kalian, kebutuhan kalian untuk dari segi ukuran helm. Overall untuk dari segi desain, semua helm ini punya ciri khasnya masing-masing dan punya daya tariknya masing-masing. Nah itu gua nggak bisa kerucutin. Kenapa? Karena daya pandang kita, daya tarik kita sama sesuatu barang itu beda-beda. Tiap manusia itu berbeda. Jadi silakan kalian nilai aja untuk dari segi desain, kalian lebih suka yang mana. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu dari segi fitur. Kalian cari helm pasti fitur. Kalian cari helm, kalau sekedar cari helm ya helm Honda pun sekedar helm ya kan. Pasti kalian juga pengen cari fitur yang lebih. Dengan budget yang kalian keluarkan, kalian pengen dapat fitur yang emang berguna buat kalian semua pak. Pertama, helm-helm sekarang itu wajib banget glass speed. Bener nggak sih? Karena kalian kadang kalau pakai kacamata sering banget ngerasain sakit di bagian sini. Itulah fungsinya glass speed teman-teman. Jadi kalian bakal lebih plong untuk kalian yang menggunakan kacamata. Terus ada lagi sekarang fitur dari segi visor, NHK ngeluarin terobosan terbaru. Visornya sudah RHD lens ya. Untuk visornya sudah RHD lens. Dia berani ngeklaim bahwa visornya ini lebih jernih dibanding visor clear bawaan dari NHK. Menurut gua lebih seru sekali. Menarik banget buat kalian coba karena RHD lens ini sebelumnya belum ada di pihak NHK nih ya. Di helm-helm NHK ini belum ada. Mungkin kalian yang mau nyobain RHD lens ini silakan. Untuk dari segi fitur pilih si helm NHK Mark I. Apalagi dengan ventilasi yang seperti ini, dan itu juga gue udah cobain. Untuk ventilasinya dia enak banget, sirkulasi udaranya itu aman banget. Nah untuk si KYT Striker ini nggak ada fitur yang terbaru banget atau yang emang bikin terobosan terbaru gitu, yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada di KYT Striker ini. Ini masih familiar helm-helm normal ya, paling dia tersedia pushpin, visor lock. Itu gue bilang fitur-fitur konvensional, bukan suatu terobosan yang terbaru banget. Begitupun RSP dia nggak ada terobosan terbaru. Begitupun dari si NJS. Mungkin NJS dia punya double visor dibanding ketiga helm ini, tapi kadang ada beberapa pengendara yang lebih gak suka dia ada double visornya. Tapi itu balik lagi, double visor ini bisa ngebantu kalian buat siang hari, kalau riding siang hari buat nangkal paparan sinar matahari karena dia sudah tersedia sun visor. Tapi kalau kalian lagi lebih nyari fitur, gua rekomendasi di helm NHK Mark I ya. Kenapa enggak gitu nyobain helm baru dengan fitur visor terbaru yang dia berani ngeklaim bahwa visornya ini lebih jernih. Dan gue juga lihat review-review, komentar-komentar teman-teman yang pakai NHK Mark I, dan gue juga udah nyoba dan gue tanya teman-teman, helm ini untuk dari segi visornya good banget. Jadi RHD lens ini bukan gimmick, sekedar gimmick, dan itu benar-benar good ya.
Nah, si RH Lens ini kalau dipakai siang hari itu tetap adem, dia nggak ada yang silau berlebih atau glare dari cahaya, bukan menghilangkan ya, dia hanya meredam atau mengurangi. Dan kalau kalian riding malam hari, pasti kalian sering banget ketemu emak-emak bawa motor Beat pakai lampu tembak, emak-emak bawa NMAX lampu jauhnya dinyalain. Ini bisa menangkal paparan tersebut, bukan menghilangkan, di garis bawahi ya, bukan menghilangkan, jadi tetap kelihatan, tapi dia mengurangi paparan cahayanya seperti itu. Ini RHD Lens. Kalau kalian mau fitur yang terbaru, silahkan ambil di helm NHK nih. Di sini sudah tersedia RHD Lens. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Ini poin yang menurut gua krusial. Kenapa gua bilang krusial? Karena kita beli sebuah helm pasti untuk dipakai berkendara. Bukan untuk kalian beli sekedar untuk jalan-jalan, nggak pakai motor nih ya, buat foto-foto aja, bukan kan? Kita beli helm ini untuk melindungi kita, meminimalisir kita kalau crash. Itulah fungsi dari sebuah helm. Maka kenyamanan itu sangat penting dari sebuah helm, teman-teman. Kalau soal ngomongin kenyamanan nih ya, tingkat kenyamanan orang itu variatif dan menurut gua bisa berbeda-beda. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena kita sering hadapin customer, ngelayanin customer. Ada orang yang lebih nyaman pakai helm longgar, jadi dia up satu size dari ukuran normalnya. Gua udah rekomendasi pada ukurannya M, itu lebih pas di M. Tapi beliau ini ya, si customer ini lebih pilih ukuran L, katanya nggak apa-apa bang, saya lebih enak yang longgar-longgar. Nah, bingung kan kalau kita ngomongin kenyamanan. Jadi di sini gua bakalan ambil sisi kenyamanan dari orang-orang normal aja ya, yang emang peruntukannya seperti itu. Bukan orang-orang yang selera nyamannya berbeda. Jadi kita ambil kesimpulannya, tingkat nyaman di sini adalah helmnya pas, nggak ngerasain sakit, nggak kendor, pokoknya pas aja buat fitmentnya ya. Nah, dari si helm NHK Mark I terlebih dahulu dari segi kenyamanan, NHK dari dulu menurut gua pribadi untuk dari kualitas busa tetap gua acungin jempol ya. Untuk helm si NHK ini dari kualitas busa ini good, mulai dari helm half face menurut gua sampai yang full face tipe lain untuk dari busa ini good banget. Karena gua pernah dengar juga malah ada orang yang bertahun-tahun pakai NHK dan dia nggak mau ganti, fanatik banget karena udah senyaman itu sama dari fitting si merek NHK ini. Nah, helm NHK Mark I ini menurut gua hadir dengan modelan busa berbeda dibanding helm full face sebelumnya. Dia nggak lebih bagus dari helm di atasnya, tapi untuk range harga under 1 juta, untuk dari segi kenyamanannya ini cukup banget. Dari pertama masuk ke kepala, kita kadang harus goyang helm untuk nyari posisi yang emang pas banget. Helm NHK Mark I ini di saat masuk ke kepala, plek, itu udah pas banget, gak perlu digeser seperti apa. Dan untuk dari fittingnya NHK Mark I ini good karena dia ditambah dengan bobot yang ringan. Jadi kalian riding lama pun gua jamin kepala kalian gak bakalan pegel banget untuk si helm NHK Mark I ini. Nah, untuk dari si helm KYT Striker, KYT juga berkiprah di dunia helm tuh udah lama banget, jadi gak mungkin banget untuk kualitas busanya. Apalagi brand KYT ini sudah go internasional. Mungkin dari busa ada juga yang lebih prepare ke KYT. Untuk busa juga gua akuin KYT good kualitasnya ya, mantep banget, mulai dari teksturnya cakep banget. Cuman sayangnya di Striker ini dia nggak kasih model busa terbaru gitu. Apa kayak nandain bahwa si helm ini busanya tuh terbaru, kasih motif-motif kayak titik Corse P4 gitu, Striker atau gimana gitu ya. Kasih yang terbaru lah harusnya ya. Jangan modelnya hampir kayak titik Corse. Apalagi kemarin banyak yang komen juga ada warna merahnya. Tapi menurut gua nggak masalah, itu jadi pembeda bahwa si helm KYT Striker ini hadir dengan busa yang berbeda dari helm-helm KYT sebelumnya. Jadi untuk KYT Striker ini gue masih approve dari soal fitting, dari tekstur busa, dari busanya yang lembut, menurut gue gak ada masalah. Kita lanjut ke si helm RSP FFS 21. Untuk dari segi fitting helm RSP masih ada ciri khasnya guys ya. Helm anything, pokoknya semua RSP itu mau half face mau full face. Untuk tekstur busa menurut gue agak sedikit bertekstur. Sayang banget, RSP mudah-mudahan kedepannya dibenahin untuk busanya, mungkin bisa lagi dibuat lebih soft untuk si busanya, dan untuk teksturnya dibuat lebih lembut nih ya, biar bisa bersaing untuk dari segi busa sama si helm-helm NHK atau KYT.
Tapi overall untuk busanya di sini nggak ada problem yang ketipisan banget, enggak. Gua di sini lebih menitik beratkan ke si tekstur busa dan dari kelembutan busanya yang kurang soft sedikit ya dibanding helm KYT dan NHK. Begitupun dengan NJS, menurut gua NJS untuk dari segi busa kurang sama seperti RSP. Gua lebih rekomen kalau kalian nyari dari kualitas busa ambil kedua helm ini. Untuk RSP dan NJS tipikal busanya sama bertekstur dan untuk busanya kurang begitu soft dibanding helm NHK Mark 1 dan KYT Striker. Nah, jadi kalian udah tahu dong dari penjelasan gua untuk dari segi kenyamanan. Segi kenyamanan helm mana yang menurut gua patut buat kalian beli. Kalau pertimbangannya dari kenyamanan, NHK Mark 1 ini kenyamanannya enak, Striker juga enak. Tapi kalau kalian nyari aspek keseluruhan nih ya, mulai dari tampilan, fitur, busa, kalian tahu dong dari alasan yang gua kasih helm yang mana yang emang harus lebih kalian kerucutkan pilihannya, harus tertuju kemana nih pilihan kalian antara keempat helm ini. Kalau kalian nontonnya sampai selesai nih ya, gua pasti yakin banget teman-teman tahu helm mana yang harus dipilih, karena dari segi tampilan helm mana yang lebih unggul, dari segi fitur tadi gue juga udah bahas fitur seperti apa yang emang lebih unggul di antara keempat helm ini, dan dari segi kenyamanan juga sudah terjawab tadi. Jadi coba kalian telaah helm yang mana nih yang dari 3 aspek itu masuk kategorinya, silahkan dipilih helm itu. Keempat helm ini menurut gua layak buat kalian beli, tinggal kalian pertimbangkan lagi aspek yang tadi gue udah sebutkan. Jadi dipastikan kalian nontonnya sampai selesai biar enggak salah paham. Karena di sini gua nggak ngejatuhkan pilihan ke A, B atau C. Silakan kalian beropini, dinilai sendiri ya. Karena gua udah ngasih aspek-aspek alasannya. Tinggal kalian telaah aja nih. Kalau kalian nontonnya sampai selesai, mungkin kalian bakalan nyadar helm yang mana yang masuk ke 3 kategori atau ketiga alasan tersebut ada di helm itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat temen-temen gak usah bingung-bingung lagi nih ya. Gua juga di sini bukan bermaksud menggurui atau ngerasa lebih tahu soal keempat helm ini, bukan. Gua hanya sekedar ngasih pendapat dari pandangan gua, dari kacamata gua guys, di antara keempat helm ini. Karena siapapun yang datang ke toko ini kalau soal kebingungan helm, kita bakalan kasih solusi yang terbaik buat mereka, bukan buat kita. Jadi ini pun semua alasannya gua rangkum, ini bukan buat gua pribadi, tapi ini bisa jadi buat kalian semua. Karena semua yang gua omongkan ini bermanfaat untuk dari segi fungsi-fungsinya. Alasan-alasan ini berfungsi dan itu bisa menunjang kalian untuk memilih salah satu dari keempat helm ini. Pokoknya helm-helm sekarang under 1 juta variatif banget, seru banget menurut gua. Dan barangnya sendiri pun kompetitif guys. Ini banyak banget si A ngeluarin ini. Seru pokoknya ya. Dan kita itu stok semua, kita nggak ada pandang bulu. Kalian mau pilih di antara keempat helm ini boleh banget. Dan kalau kalian udah nemuin nih ya helm yang mau kalian beli, jangan lupa beli helmnya di Febriana Helmet. Tenang aja, nanti kita bakalan kasih sesuatu buat kalian yang order. Di antara keempat helm ini kalian tinggal bilang saya lihat di YouTube, saya udah dapat pilihan, nanti kita kasih sesuatu yang menarik buat teman-teman. Nah mungkin seperti itu aja guys videonya. Kalau ada kurang salah mohon dimaaf, karena gue juga manusia ya guys ya. Kalau ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Nah buat teman-teman misalkan dari gue ada yang kurang, silahkan di typing di kolom komentar aja nih ya. Dan buat kalian yang masih penasaran, mampir-mampir aja ke toko kita, datang aja, mau lihat-lihat helmnya, mau piting-piting helmnya, silakan. Lokasi kita itu ada di Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor. Alamat lengkapnya ada di Google Maps. Buat teman-teman yang mau order online juga bisa banget. Toko kita sudah tersedia di semua marketplace, itu ada. Untuk namanya sama kayak channel YouTube ya. Kalian dicek aja, karena banyak banget promo-promo menarik di online shop kita teman-teman. Mungkin segitu aja videonya. Gue ingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Febriana Helmet ini, dan jangan lupa juga diaktifin lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang sudah sering nonton video dari kita, terima kasih banyak. Yang sudah kasih kritik, masukan, saran yang membangun, terima kasih banyak. Yang mencibir kayak gimana, kita nggak pernah permasalahin. Pokoknya kalian thank you banget. Terima kasih buat perhatian kalian semua nih ya. Nih, gue Rian Haryadin pamit undur diri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.